warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Karyano MPDI selaku dosen pengampu di mata kuliah Studi Al-Quran. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Silviana Indriati, NIM 2015023. Nah, di sini saya tidak sendiri. Saya ditemani oleh 3 rekan saya. Yang pertama ada Ayu Andira dengan NIM 2015001. Dan yang kedua ada Devi Anggraini dengan NIM 2015023. Yang terakhir ada Karin Agustia dengan NIM 2015020. Nah, kami di sini perwakilan dari kelompok 5 dan di sini kami akan membahas mengenai Amsal, perumpamaan-perumpamaan dalam Al-Quran. Tanpa berlama-lama lagi, untuk pembacaan materi pertama itu ada Devi Anggraini. Untuk saudari Devi Anggraini, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi yang pertama, yaitu pengertian amsal. Kata amsal merupakan bentuk jamak dari kata matsal, perumpamaan, atau mitsil, serupa, atau matsil. Sama hal dengan kata syabah atau syibah. Karena itu dalam ilmu balagha, pengertian amsal secara etimologi dirumuskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Yang pertama, menurut Rashid Ridha, amsal adalah kalimat yang digunakan untuk memberi kesan dan menggerakkan. Kedua, menurut Asy Syafi'i, mengharuskan madhid untuk mengetahui ilmu Al-Quran. Yang ketiga, menurut Muhammad Bakar Insyal, adalah pengumpamaan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Baiklah, itu saja pemaparan materi yang pertama. Terima kasih. Terima kasih Saudara Devi atas pembacaan materinya. Selanjutnya untuk pembacaan materi yang kedua itu akan dibacakan oleh Saudari Karin Agustia. Untuk Saudari Karin Agustia, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karin Agustia. Di sini saya akan membaca penggalan materi dari makalah kelompok kami. Langsung saja. Di sini ada jenis-jenis amsal. Dalam Al-Quran, jenis-jenis amsal terdiri dari 3 macam, yaitu pertama, amsal musorrohah, yaitu amsal yang menjelaskan menggunakan lafaz mit atau sesuatu yang menunjukkan tasbih. Amsal ini banyak ditemukan dalam Al-Quran seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai orang-orang yang munafik. Artinya, perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghilangkan cahaya yang menyinari dan membiarkan mereka dalam kegelapan dan tidak dapat melihat. Mereka tuli dan buta. Tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh, dan kilat. Sampai dengan sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 17-20. Dalam ayat ini Allah membuat perumpamaan orang munafik. Matsal yang berkenaan dengan api, karena di dalam api terdapat unsur cahaya, dan matsal yang berkenaan dengan air atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit, karena di dalam air terdapat unsur kehidupan. Dan wahyu yang turun dari langit pun bermaksud untuk menerangi hati dari kehidupannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan juga keadaan dan fasilitas orang-orang munafik dalam 2 keadaan. Selanjutnya Allah menyebutkan pula 2 macam matsal, Al-Ma' dan Al-Nar dalam surat Al-Ra'd ayat 17 bagi yang hak dan batil, yaitu artinya Allah telah menurunkan air hujan dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang, dan dari apa untuk membuat persiapan atau alat-alat. Ada pula buihnya seperti buih arus itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala membuat perumpamaan mitsal bagi yang hak dan batil.
Adapun wi itu akan hilang sebagai sesuatu yang tidak ada harganya. Adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikianlah Allah Subhanahu wa taala membuat perumpamaan tersebut. Kedua, ada amsal kaminah, yaitu amsal yang di dalamnya tidak disebutkan kata tamsil, tetapi menunjukkan makna yang tercangkup dan rungkas. Contohnya, A. Ayat-ayat senada dengan perkataan sebaik-baiknya urusan adalah pertengahan, yaitu seperti dalam firman Allah, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 68 tentang sapi betina. Artinya, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Amsal yang di dalamnya tidak disebutkan kata tamsil, tetapi menunjukkan makna yang tercangkup dan rungkas. Contohnya, A. Ayat-ayat senada dengan perkataan sebaik-baiknya urusan adalah pertengahan, yaitu seperti dalam firman Allah, diantaranya adalah sebagai berikut. Pertama, surah Al-Baqarah ayat 68 tentang sapi betina. Artinya, sapi betina yang tidak tua dan tidak muda, pertengahan antara itu. Kedua, surah Al-Furqan ayat 67 tentang nafkah. Artinya, dan mereka yang apabila membelanjakan harta mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir dalam pembelanjaan, itu di tengah-tengah antara yang demikian. B. Ayat-ayat yang senada dengan perkataan seperti kabar itu tidak sama dengan menyaksikan sendiri. Misal firman Allah tentang Ibrahim dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Artinya Allah berfirman, "Apakah kamu belum percaya?" Ibrahim menjawab, "Saya telah percaya, akan tetapi agar bertambah teguh hati saya." Yang C. Ayat yang senada dengan perkataan, sebagaimana kamu menghutangkan maka kamu akan dibayar. Seperti firman Allah dalam surah ayat An-Nisa ayat 123. Artinya, barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. Yang terakhir ada amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Tetapi kalimat-kalimat itu berlaku secara matsal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Yusuf ayat 51. Artinya, sekarang ini dijelaskan kebenaran itu. Selanjutnya, surah Al-Najm ayat 58 dengan arti tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah. Yang terakhir, surah Yusuf ayat 41. Artinya telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Yang terakhir ada amsal mursalah, yaitu kalimat-kalimat bebas yang tidak menggunakan lafaz tasbih secara jelas. Tetapi kalimat-kalimat itu berlaku secara matsal, seperti firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu surah Yusuf ayat 51. Artinya, sekarang ini dijelaskan kebenaran itu. Selanjutnya, surah Al-Najm ayat 58 dengan arti tidak ada yang akan menyatakan terjadinya hari itu selain dari Allah. Yang terakhir, surah Yusuf ayat 41. Artinya telah diputuskan perkara yang kamu berdua menanyakannya kepadaku. Alhamdulillah, baiklah itu saja yang dapat saya sampaikan dari penggalan materi makalah kelompok kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Saudara Karin Agustia atas pembacaan materi yang kedua. Nah, selanjutnya untuk materi yang ketiga akan dibacakan oleh Saudari Ayu Andira. Kepada Saudari Ayu Andira, saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Andira dengan NIM 201-5001. Saya adalah salah satu dari rekan kelompok 5. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi yang sebelumnya dipaparkan oleh rekan kelompok saya. Saya akan melanjutkan pada bagian poin C. Poin C, hukumnya amsal. Ibnu Qayyim, sebagaimana yang dikutip oleh Manna Al-Qotan, mendefinisikan bahwa amsal Quran sebagai penyerupa sesuatu dengan sesuatu yang lain dalam hal hukumnya dan mendekatkan sesuatu yang abstrak kepada yang konkret. Dr. Ahmad Jamal Al-Umairi memberikan pengertian bahwa amsal Al-Quran adalah menyerupakan sesuatu dengan sesuatu yang lain, dan dari segi hukumnya adalah menggambarkan sesuatu yang abstrak dalam bentuk konkret dengan melebihkan salah satu di antara kedudukannya. Baiklah, kesimpulan dari
Dua definisi amsal di atas dapat menentukan apa hukumnya amsal. Hukumnya amsal adalah sunnah muakkad. Maksud dari sunnah muakkad itu apa? Maksud dari sunnah muakkad itu adalah sangat dianjurkan untuk dikaji dan dipelajari. Apa sebabnya? Sebabnya yaitu karena sangat bermanfaat untuk kehidupan semuanya. Karena dapat mengungkapkan kenyataan dan mengkonkretkan hal-hal yang abstrak. Baiklah, cukup sekian penyampaian atau pemaparan materi dari saya, yaitu bagian poin C, salah satu dari rekan kelompok 5. Terima kasih dan salam hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat saya simpulkan, amsal itu memang merupakan bentuk jamak dari kata matsal, perumpamaan, atau mitsil, serupa, atau juga matsil. Sama halnya dengan kata sya'bah atau sya'bih, karena itu dalam ilmu balaghah. Nah, pembahasan yang sama ini lebih dikenal dengan istilah tashbih, bukan amsal. Sedangkan pengertian amsal secara terminologi dirumuskan oleh para ulama dengan redaksi yang berbeda-beda. Nah, adapun jenis-jenis amsal, yang pertama ada amsal musyarah, amsal kaminah, dan amsal mursalah. Baik, mungkin hanya itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya Silviana Indriati pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.